Kak. Selamat pagi, Kinar. Selamat pagi, Natania. Pagi. Ya. Adik-adik, ayo yang belum membuka video, ayo Natania dinyalakan videonya. Nah, kita akan memulai sekolah minggu pada hari ini. Ngomong-ngomong nih, Mbak Wati mau bertanya, adik-adik yang ikut sekolah minggu, ini tidak kemana-mana di rumah atau ikut dari luar kota nih? Siapa yang lagi di luar kota? Ada nggak online dari rumah Mbah atau siapa pulang kampung gitu? Semuanya di Tangerang ya? Ricci di Tangerang? Iya, masih. Masih di Tangerang. Kinar masih di Tangerang? Masih ya. Apakah ada rencana pulang kampung adik-adik? Mudik? Enggak, kayak Tangerang aja jaga rumah, Wak. Jaga rumah kita masih tidak, ya Memanti juga nggak pulang kampung ngomong-ngomong ya. Jadi kita akan sekolah minggu, minggu depan juga akan tetap ada sekolah minggu ya. Terus pagi baru masuk, ada Venska juga, selamat pagi. 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 Pokoknya kita tetap semangat, meskipun mungkin lebih sedikit ya teman-teman daripada hari-hari biasanya. Kita akan tetap memulai sekolah minggu pada hari ini. Nah, Mbak Manti akan share screen hari ini. Nah, tema sekolah minggu hari ini adalah kasih Allah juga untuk orang jahat. Wah, kayaknya jahat gitu kesannya. Ini adalah tema pada pagi hari ini. Kita ambil nanti akan baca firman dari Kisah Para Rasul, pasal 9 ayat 1-20. Nah, oh ya, adik-adik ini berarti sudah sudah tengah semester ya? Berarti ya? Tengah semester apa semesteran ya? Kalau ini bulan apa nih? Bulan Mei. Gimana Agnes? Gimana Agnes? Ini tengah semester atau semesteran sih sekarang liburnya? Atau libur? Aku tengah semester. Oh, berarti buat tengah semester. Gimana ujian? Ada ujian tengah semesternya adik-adik? Kemarin? Aku ada. Ada. Natania ada nggak? Ada ujian tengah semester? UTS ya? Ada. Gimana hasilnya adik-adik ngomong-ngomong nih? Apakah sesuai perkiraan? Mendapatkan hasil yang baik? Atau kurang memuaskan? Ada yang mau cerita nggak kira-kira? Sharing gimana tadi ujian tengah semester ya? Ravenska mungkin bisa sharing hasil ujian tengah semesternya gimana, Ravenska? Bagus, Pak? Atau kurang memuaskan? Atau cukup? Lumayan bagus. Wah, puji Tuhan, lumayan bagus. Yeah. Adik-adik sudah belajar dan sudah mengerjakan yang terbaik untuk ujian ya. Dan tentunya juga jangan lupa terus berdoa gitu. Nah, kita akan mengawali sekolah minggu, kita mau pujikan bersama. Kita mau bersuka cita bersama ya adik-adik. Nah, kita akan nyanyikan rasakan dan lihatlah, kita mau datang ke baitnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Mari adik-adik kita pujikan di rumah masing-masing. Rasakan dan lihatlah. Nyanyi yang semangat ya adik-adik. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi
pujikan satu kali lagi ya adik-adik. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya terus selamanya kasih setianya. Kita datang ke bait Tuhan dengan hati bersyukur karena Tuhan Yesus baik dan mengasihi kita senantiasa. Next. Nah, kita akan berdoa pembuka. Kita mau bersatu di dalam doa. Akan Mbak Manti pimpin ya untuk pembukaan hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa adik-adik. Bapa yang ada di kerajaan surga, kami berterima kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan sekolah minggu yang masih Tuhan berikan. Kami boleh bertemu secara virtual dengan teman-teman di kelas besar. Kami juga mau mendengarkan firman-Mu sebentar lagi, kami juga menyanyikan pujian. Tuhan kiranya berikanlah kami semangat dan juga perhatian untuk bisa mendengarkan firman-Mu dengan sepenuhnya. Dan apa yang kami dengar pada hari ini pun boleh menjadi berkat di kehidupan kami sehari-hari dan juga bagi orang-orang sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan sekolah minggu pada pagi hari ini. Engkaulah yang berkati Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tadi kita sudah bernyanyi bahwa kita harus terus bersyukur ya adik-adik. Karena saat ini kita bertemu dalam keadaan sehat pun, itu semua adalah berkat dari Tuhan. Nah, karena itu kita mau juga kembali menyatakan kasih Allah yang tidak berkesudahan di dalam hidup kita. Kita mau pujikan kasih Allah tak berkesudahan. Pujikan yang semangat ya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu
berarti bahwa adik-adik kita tadi sudah bernyanyi bahwa kasih Allah yang tidak berkesudahan, dan kita mau menyatakan syukur kita kan dengan bernyanyi. Nah, dan juga kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini kan tadi temanya adalah kasih Allah juga untuk orang yang jahat. Nah, sebelumnya Mbak Mati mau bertanya, ada nggak sih yang punya pengalaman pernah berbuat tidak sengaja ataupun sengaja berbuat jahat kepada orang lain, ke teman ataupun kakak adik gitu, ataupun saudara? Ada yang pernah? Ada nggak? Apakah selalu baik-baik saja dengan saudaranya gitu atau teman-teman? Coba Mbak Mati mau bertanya ke Kevin. Kevin, ada suara, bisa online suaranya? Kevin? Oh, Kevin. Kevin tidak menjawab. Kalau Rika, gimana Rika? Rika pernah nggak sengaja ataupun sengaja gitu, misalnya sama adik, atau berbuat apa ya, jahat gitu, nggak sengaja jahatin adiknya? Pernah nggak Rika? Enggak. Apa? Kira-kira apa waktu itu yang dilakukan Rika? Biasanya kalau bersaudara tuh ada aja ya tingkah-tingkah kita. Dulu Mama Manti juga sama Mas gitu sering berantem juga gitu kan. Nggak sengaja memukul misalnya. Atau misalnya marah karena makanannya diambil gitu. Terus kita mukul, wah gitu terus jadi sebel. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama tentang bagaimana sih Tuhan kok bisa mengasihi orang-orang yang jahat juga gitu. Ternyata Tuhan tidak hanya mengasihi orang yang berbuat baik saja. Nah, karena itu kita mau persiapkan Alkitab kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Hari ini kita mau nyanyikan lagu pengantar Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang di jalanku. Firman Tuhan adalah terang bagi kakiku dan terang bagi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, adik-adik kita akan mempersiapkan diri dan juga Alkitabnya untuk membaca firman Tuhan hari ini. Dan sebelum itu kita tentunya mau memohon pimpinan Tuhan untuk mendengarkan firman pada pagi hari ini. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami kembali menghadap hadirat-Mu Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkatilah agar Manti bisa bercerita dengan baik dan juga menuturkan cerita firman Tuhan, dan bahwa segala sesuatu yang keluar dari mulut ini adalah sebuah kebenaran. Tuhan juga berkati untuk adik-adik kelas besar,
secara khusus untuk yang akan mendengarkan firman-Mu hari ini. Tuhanlah yang berkati, berikanlah Roh Kudus Tuhan, biar kami boleh mengerti dan memahami apa sih yang Tuhan mau sampaikan di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, kita akan membuka Alkitab bersama-sama dari Kisah Para Rasul pasal 9. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang pertama sampai ke 20. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 20. Kisah Para Rasul 9. Nah, ini dia. Kalau adik-adik yang udah buka Alkitab, kira-kira tokoh ini namanya siapa ya? Yang ditunjukkan Tuhan terus kayak silau-silau gitu ada cahaya. Siapa tokoh Alkitab hari ini? Siapakah yang udah buka? Saulus. Saulus, ya betul Dika. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Rasul Saulus ya. Jadi ini dulu sewaktu belum berubah nama menjadi Paulus yang kita kenal sekarang ini adalah Rasul Paulus. Nah, karena itu kita akan baca firman. Ini adik-adik ada berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa orang ini? 7, 8, 9, 10. Oke, ada 10 nih. Berarti minta bacakan, Mbak Mati minta tolong bacakan 2 ayat ya. Mulai dari kita akan baca. Nah, kalau adik-adik buka di Kisah Para Rasul pasal 9 ini adalah kisah tentang Saulus. Nah, sebelumnya di pasal 8 ini diceritakan bahwa murid-murid Tuhan dan juga para jemaat yang mengikut Yesus, yang percaya pada Yesus, yang tinggal di Yerusalem, waktu itu tuh mulai dianiaya. Mereka mendapatkan penganiayaan yang hebat, kemudian bahkan sampai Stefanus, adik-adik ingat dengan tokoh Stefanus yang meninggal karena dirajam atau dilempari batu ya, karena memberitakan Injil Tuhan. Nah, saat itu Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Jadi kebayang ya adik-adik, Saulus itu jahat banget dulunya ya terhadap murid-murid Tuhan dan juga umat yang percaya pada Yesus gitu. Dia mau menangkap, bahkan yang per rumah-rumah itu didatengin, terus ditangkap dan bahkan disiksa gitu dan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, kemudian kisah ini berlanjut di pasal 9. Nah, jadi kita lihat di pasal 9, judul perikopnya adalah Saulus bertobat. Nah, kita akan baca 2 ayat. Pertama, Mama minta tolong ke El Ricci. Boleh tolong dibacakan, Ricci? Oke. Ya, 1 dan 2. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Selanjutnya, Rika. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit menyelimuti dia. Ia rebah ke sana dan kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayakan aku?" Menganiaya aku. Natania, selanjutnya.
Jawab Saulus, "Siapa engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Selanjutnya Kinar. Suara Kinar nggak kedengeran, nggak apa-apa. Ayat 8 Kinar. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Kemudian Mika, ayat 9 dan 10. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Ayat 10-nya Mika. Di-unmute dulu. Ya. Ayat 10 lagi boleh Mika dibacakan. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Ya, ayat 11 dan 12 Mika. Aku ya. Ya. Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Kemudian Agnes. Jadi nggak kedengaran dari sini. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem." 14. 14-nya sekalian Agnes. Agnes 14-nya sekalian dibaca ya. Oh iya. "Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Oke. Kemudian Ravenska. Tapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Kemudian Aga, ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan sekitar itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Dia bangun, lalu baptis. Selanjutnya Aldi, ayat 19. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. 19b-nya, Saulus tinggal beberapa hari. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Demikianlah firman Tuhan hari ini.
di mana ini kita mendapatkan cerita tentang Saulus. Nah, jadi tadi adik-adik kalau pas sudah baca ceritanya Saulus ini, nah apa sifatnya Saulus itu gimana sih adik-adik? Saulus itu orangnya Kejam. apa? Kejam terus, apalagi waktu itu kejam, jahat. Dia berambisinya itu adalah istilahnya menangkap semua orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Jadi orang Yahudi itu sebenarnya percaya bahwa adanya Mesias atau Tuhan. Makanya tadi Saulus kan sempat bilang bahwa Saul, siapakah engkau Tuhan gitu. Jadi Saulus itu tahu ada Tuhan, tetapi tidak percaya bahwa Yesus yang kemarin disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga itu adalah Tuhan gitu. Jadi dia tidak percaya bahwa sosok itu adalah Tuhan. Nah, kemudian Tuhan menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi di situ Saulus akhirnya tahu bahwa oh, yang selama ini murid-muridnya aku aniaya, ini adalah Tuhan yang seharusnya aku sembah loh, seperti itu. Disinilah akhirnya Saulus mengetahui bahwa inilah Tuhan yang memang harus dia sembah. Nah, di sini Tuhan juga menyatakan bahwa kuasanya ya dengan membuat Saulus itu buta. Bayangkan orang seperti Saulus itu kalau di pemerintahan mungkin setara dengan menteri ya kalau zaman dulu. Jadi dia bisa punya kuasa, apalagi dia udah dapat surat dari presiden istilahnya ya, udah dapat surat dari presiden atau dari imam besar ini untuk melakukan penangkapan terhadap murid-muridnya Yesus gitu. Nah, dengan kuasanya itu Tuhan juga menunjukkan bahwa Yesus punya kuasa yang lebih besar. Nah, kemudian terus orang-orang bingung, ini kenapa kok tiba-tiba Saulus tuh melek, tapi nggak bisa melihat. Nah, di situ juga akhirnya Tuhan memutus salah satu muridnya yang bernama Ananias, gitu, yang tinggal di sana. Nah, kalau misalnya adik-adik lihat di ayat yang ayat 13 dan 14. Nah, kelihatan nggak Ananias itu mengatakan gimana perasaan Ananias waktu diberi perintah Tuhan menemui Saulus. Dengan Saulus yang kejam itu terus Ananias menjawab di ayat 13 dan 14 ini, kira-kira perasaannya Ananias seperti apa adik-adik? Nah, ada yang jawab. Gimana? Menurut Kinar, gimana perasaan Ananias pas menjawab panggilan Tuhan, perintah Tuhan itu? Sorry, Kinar nggak masuk, sayang sekali. Kalau Mika, gimana Mika? Perasaan Ananias apa sih pas diberitahu Tuhan untuk menemui Saulus? Ini aku Tuhan, pergilah ke jalan lurus dan carilah ada seorang yang bernama Saulus gitu. Gimana Mika perasaannya Ananias waktu mengetahui tentang ini? Mika. Ananias di ayat 13 dan 14. Kalau dari Natania gimana perasaannya Saulus? Perasaan Ananias ke Saulus. Gimana Natania? Halo Natania, kedengaran kan mau mandi ya? Jangan lupa di-unmute ya kalau mau dijawab. Nah, Ananias di sini tuh merasa ketakutan ya. Dia bilang bahwa Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang kudus di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen saat ini mungkin bisa beribadah dengan lancar, kita bisa pergi ke gereja dengan tenang gitu. Tetapi zaman dulu itu belum terjadi. Jadi mereka yang mau
bernyanyi, untuk menyembah Tuhan, yang mau berdoa, itu dalam ancaman. Jadi mereka dalam ketakutan. Gitu. Kan di sini sebelum hari raya Pentakosta yang nanti akan kita rayakan kan nantinya. Nah di sini mereka masih dalam ketakutan nih karena mereka akhirnya diburu oleh terutama Saulus ini. Nah, kemudian disitulah akhirnya Saulus dibukakan kembali penglihatannya, mendapatkan kembali penglihatannya, dan itu semata-mata semua adalah berkat dari Tuhan. Nah, di ayat 20, tapi yang luar biasa adalah di ayat 20, bahwa pada akhirnya ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, Saulus yang tadinya begitu menentang Yesus, kemudian sekarang setelah mengalami kuasa, dia akhirnya mau bertobat. Jadi ada keinginan untuk bertobat. Dan pada akhirnya adalah menjadi pekabar Injil atau yang memberitakan Yesus. Itu yang paling besar. Rasul Paulus itu kalau di Alkitab atau secara sejarah bisa dibilang beliau adalah rasul yang paling besar, yang paling bersemangat untuk menceritakan firman Tuhan ke seluruh penjuru dunia. Nah, ini adalah Rasul Paulus. Jadi dari yang awalnya orang jahat, tidak percaya, itu bisa diubahkan Tuhan menjadi seorang yang begitu percaya dan yang akhirnya paling rajin untuk mengabarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, tapi apa sih yang bisa kita pelajari dari pertobatan Saulus ini? Dari Saulus menjadi Paulus. Nah, kita mau lihat yang pertama. Nah, Yesus itu baik kepada semua orang. Bahkan kepada orang yang jahat seperti Saulus sekalipun Tuhan masih mengasihi. Tuhan memberikan peringatan dengan menghilangkan pandangannya Saulus ya sempat buta gitu. Tapi pada akhirnya Tuhan memberikan kembali penglihatan itu karena Tuhan begitu mengasihi Saulus. Nah, tujuannya apa sih Tuhan mengasihi orang jahat juga? Nah, supaya orang berdosa mau menyesali dosa-dosanya lalu bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, agar semakin banyak orang yang bisa diselamatkan. Nah, ini juga bisa berlaku buat kita adik-adik. Misalkan kita punya teman yang kita anggap jahat ya, atau misalnya orang lain yang kita anggap, Mbak kok dia tuh jahat banget sama aku, dia kayaknya punya dendam deh sama aku, seperti itu. Nah, itu adalah sikap kita terhadap mereka itu harus tetap mengasihi. Mungkin memang susah ya adik-adik ya. Sulit sekali untuk bisa mengasihi orang yang jahat sama kita. Kok orang jahat sama kita dikasihi? Dia udah ngambil barang aku, Mbak, masa terus aku kasihi juga? Nah, ini adalah firman Tuhan bahwa kita diharuskan untuk tetap mengasihi. Nah, yang kedua, Saulus itu tuh orang jahat. Tapi, dia mau menyambut kasih Kristus. Maka hatinya yang dipenuhi kemarahan diubahkan menjadi baik. Nah, sebagai rasa syukurnya, Saulus mempersembahkan hidup untuk melayani Tuhan Yesus sebagai pemberita Injil bagi bangsa-bangsa yang belum percaya. Jadi kalau adik-adik ketemu tidak hanya kita, misalkan kita dijahati orang lain, bukan kita memang mengasihi mereka. Nah, di satu sisi juga kita, kalau misalkan masih memiliki kesalahan ataupun perbuatan yang kurang baik ke orang lain, ini juga kita harus berubah. Kita masing-masing pun juga harus berubah, gitu. Mau untuk menjadi lebih baik dan mengungkapkan rasa syukur kita itu dengan berbuat baik lebih banyak lagi. Nah, mungkin kalau adik-adik pernah misalkan di jalan gitu, bertemu dengan pengemis atau misalkan pengamen atau misalkan yang yang suka pakai kostum boneka, ya biasanya bawa balon, terus kayak ada kotak di depannya gitu. Nah, itu kita mungkin menganggap bahwa kalau ngamen tuh ganggu aja di jalanan, kalau ngemis tuh juga itu bisa mengganggu di jalanan gitu. Tetapi seharusnya kita
tetap mengasihi orang-orang yang butuh pertolongan gitu sekitar kita adik-adik. Nah, karena itu kesimpulan apa sih yang bisa kita ambil dari pelajaran pada hari ini? Nah, kisah Saulus hari ini memberikan kita pelajaran. Yang pertama, oke, boleh minta tolong Agnes untuk baca yang nomor 1. Ada nggak Agnes nih? Atau mungkin Agnes ada? Ya. Dibaca nomor 1 Agnes. Tuhan Yesus itu Allah yang baik yang mengasihi semua orang. Ya, Yesus Allah yang baik dan mengasihi semua orang. Aku pengusaha. Kedua, El Ricci, boleh tolong dibaca. Ricci. Mana dia? Ricci nggak ada nih ya, berarti kita tolong Aldi aja. Aldi boleh bacakan nomor 2. Berbuat baik pada semua orang. Berdoa agar kita senantiasa diberi kekuatan untuk mengasihi orang lain. Orang lain, ya. Berbuat baik kepada orang lain, semua orang adalah hal yang sulit. Karenanya kita harus memohon pertolongan Tuhan untuk kita bisa kuat untuk terus mengasihi orang lain. Nah, poin yang ketiga. Dika, boleh tolong dibaca, Dika? Oke. Jika kita sendiri yang nakal atau jahat, berhentilah dan berbuat yang nakal dan jahat itu tidak lagi membuat Yesus sedih. Ya, kalau kita yang masih mungkin ada tindakan yang nakal atau jahat, kita harus berhenti dan bertobat darinya agar tidak lagi membuat Yesus sedih dan juga orang-orang di sekitar kita sedih. Nah, ini adik-adik kisah 3 hal yang bisa kita pelajari dari kisah pertobatannya Saulus. Nah, untuk itu kita akan melihat satu ayat emas pada hari ini. Kita mau bacakan bersama-sama dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-15. Nah, adik-adik boleh buka mic semua. Kita akan membacakan ayat ini ya bersama. Dari atas ya, dari Kisah Para Rasul ini pasal 9 ayat 15. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ya. Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Jadi kita tidak bisa menganggap remeh orang-orang yang dianggap kecil pada hari ini atau saat ini, karena bisa jadi mereka adalah orang yang dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan lebih lagi, ataupun mengabarkan kebaikan ke lebih banyak orang. Dan itu juga berlaku untuk kita sendiri. Kita tidak boleh merasa kecil hari ini. Kita bisa dan mampu untuk mengampuni orang lain. Dan tentunya kita juga bisa dipakai sebagai alat untuk memberitakan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Tidak harus melulu dengan firman Tuhan. Atau misalkan tidak harus melulu dengan sharingnya. Ini Alkitab, sharingnya ayat Alkitab, sharingnya tentang firman, bukan. Tetapi dari kebaikan kita, itu orang lain tuh jadi tahu, oh anak Tuhan tuh seperti ini ya. Anak Tuhan tuh ternyata baik ya, mau mengasihi orang-orang lain. Meskipun orang itu tuh sudah jahat sama dia, tapi dia tetap akan mengasihi orang itu. Itu semua adalah kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, ini adalah firman pada hari ini. Mungkin ini kisah yang sudah sering dengar ya tentang Saulus yang bertobat dan menjadi Paulus. Tapi kira kita terus bisa diingatkan untuk mempelajari firman Tuhan lagi dan lagi, bahwa kita juga diingatkan oleh Tuhan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Karenanya kita juga harus terus membagikan kasih Allah kepada orang-orang sekitar kita dengan tidak berkesudahan juga. Kita mau tutup di dalam doa.
Nah, ini akan ada doa Bapa Kami, jadi adik-adik boleh open mic. Nanti kita akan berdoa bersama di akhir doanya. Jadi bisa dibuka, nanti kita membacakan doa Bapa Kami. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, sudah mendengarkan firman-Mu di hari ini, kami belajar dari kisah pertobatannya Saulus, Tuhan. Sungguh kuasa-Mu begitu luar biasa. Saulus seorang yang begitu kejam, yang awalnya tidak percaya akan Tuhan Yesus, sudah hadir di dunia yang mengancam keselamatan jemaat di Yerusalem. Tetapi Yesus dengan kuasa-Mu yang lebih besar, yang jauh lebih besar, Engkau memberikan kasih-Mu bagi Saulus dan dia boleh bertobat dan berbalik arah Tuhan, berbalik menjadi seorang yang begitu mempercayai Yesus dan bahkan mengungkapkan rasa syukurnya dengan memberitakan Injil ke seluruh penjuru negeri. Bapa, kiranya ajarkan kami juga untuk terus Tuhan boleh mengasihi orang lain seperti juga Tuhan sudah mengasihi kami. Bahwa kami tidak hanya melihat orang lain sebagai yang baik-baik saja, yang kami kasihi, namun orang-orang yang dianggap jahat ataupun yang dikucilkan pun kiranya kami boleh terus mengasihi mereka, Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesuslah yang memberikan perintah untuk kami mengasihi orang-orang di sekitar kami. Ya Bapa, inilah doa kami yang juga kami sempurnakan dengan doa Bapa kami yang telah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, terima kasih adik-adik sudah berdoa Bapa kami. Nah, adik-adik, jadi tadi firman Tuhan, Kisah Para Rasul, pasal 9 ayat 1 sampai 20 bercerita tentang Saulus. Kiranya firman hari ini bisa adik-adik tidak hanya ingat dan juga mengerti, tetapi bisa juga untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari nantinya. Nah, kita akan melanjutkan sekolah minggu pada hari ini. Ya, kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita mau iringi dengan lagu bersyukur kepada Tuhan. Nah, di sini ada QR code yang nanti bisa adik-adik boleh minta tolong kepada papa, mama, orang tua, atau kakak yang bisa membantu untuk memberikan persembahan secara transfer ya. Mari kita pujikan bersyukur kepada Tuhan. Tadi ungkapan syukur kita berikan melalui persembahan. Nah, adakah adik-adik yang mau berdoa untuk persembahan? Ada pemimpin doa? Ada persembahan sama penutup. Gimana? Adakah yang mau pimpin doa persembahan? Kalau Mbak Manti minta tolong ke Aga untuk memimpin doa persembahan.
Oke. Oke, agak. Teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang telah masuk ke dalam otak kami dapat kami olah dengan baik dan dapat menjadi bekal untuk kehidupan kami selanjutnya. Tuhan, kami sudah melakukan persembahan juga. Kiranya terimalah persembahan ini dari kami semua untuk kerajaan-Mu, Allah Bapa yang di atas sana, yang tidak terbatas, yang bisa, dan juga menyertai kami hingga akhir zaman. Hingga sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Aga. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memberikan persembahan. Selanjutnya kita akan kita sudah persembahan. Kita akan beraktivitas, tapi ini aktivitasnya tidak perlu dikerjakan di rumah, kita bisa langsung kerjakan. Ada diisi ya melalui link, jadi ada seperti kuesioner yang bisa adik-adik isi. Akan Mbak Manti share linknya di chat ya, sebentar. Di chat. Oke. Nah, coba adik-adik bisa diklik linknya. Apakah bisa muncul semua? Kuesionernya. Ini adalah janji iman kepada Yesus. Apakah bisa dibuka? Nah, kalau adik-adiknya sudah bisa buka, silakan Mbak Manti berikan waktu. Kurang lebih 3 menit untuk mengisi ya. Tidak banyak, jadi hanya ada 3 pertanyaan saja. Oke, silakan untuk mulai diisi adik-adik. Kalau misalnya ada yang minyak darah,
terima kasih adik-adik yang sudah submit atau yang sudah mengumpulkan kuesioner ini. Ini adalah janji kita buat Tuhan ya. Bahwa karena kita sudah dikasih Tuhan Yesus, apa yang mau kita perbuat bagi Tuhan? Adik-adik punya jawabannya masing-masing. Semoga kita bisa terus berkomitmen, terus semangat untuk bisa memenuhi janji iman kita buat Tuhan. Oke, adik-adik kita akan menutup sekolah minggu pada hari ini. Tapi Mbak Mati mau sharing sebuah lagu. Ini mungkin lagu baru ya, yang bisa jadi sudah pernah didengar atau mungkin ada yang belum pernah mendengarkannya. Kita lihat judulnya adalah Seperti Bintang. Seperti Bintang. Kita akan dengarkan bersama-sama lagunya. Ini adalah lagu pengutusan untuk sekolah minggu pada hari ini. Mari kita pujikan Seperti Bintang. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kerjakan keselamatanmu tanpa bersungut-sungut. Nah, adik-adik tahu artinya bersungut-sungut itu apa? Bersungut-sungut. Ada yang tahu? Ada yang mungkin belum pernah dengar? Bersungut-sungut itu padanannya seperti mengeluh ya. Jadi tanpa mengeluh, kita harus melakukan keselamatanmu, melakukan perintah Tuhan, agar kita bisa bercahaya seperti bintang. Oke, kita mau mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita sampai pada doa penutup. Adakah yang mau memimpin doa penutup pada hari ini, adik-adik? Adakah? Atau mau minta tolong lagi nih? Ke siapa ya? Mungkin mau minta tolong kepada kepada Rika. Rika, bolehkah minta tolong untuk pimpin doa penutup? Ada Rika? Nggak kelihatan wajahnya. Bagaimana Rika? Rika, selain Rika, apakah Ricci mau untuk memimpin doa penutup? Ya.
Ricci, boleh. Tolong Ricci, silakan. Tuhan Yesus, hari ini kita semua mau mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini ya Tuhan. Sekarang kita mau live dari ibadah Zoom ini ya Tuhan, dan melanjutkan aktivitas yang lain. Berkatilah saat melanjutkan aktivitas yang lain agar semuanya lancar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ricci. Terima kasih adik-adik. Kita sudah sampai di akhir sekolah minggu. Maka mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Paman dan teman-teman. Sebelum live, kita akan foto dulu adik-adik, jangan lupa. Mas, lihat nih. Nih. Nah, record boleh minta tolong untuk dibantu. Wah, tuyul. Burik banget. Mungkin adik-adik bisa dinyalakan kameranya sebentar untuk berfoto. Ada Lintang, ada Mika. Mika belum nih, Mika. Oke. Oke. Kak Rahel hitung ya. Ntar deh, Kak Rahel juga open cam deh. Nah. Gayanya mau kayak gimana nih? Kayaknya. Oke, bebas dulu Kak Rahel. Bebas, oke. Hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Mau gimana nih gayanya? Ya, mengasihi orang lain gimana mengasihi? Love. Oh, love tuh kayak Dika. Gimana sih, love? Love. Udah love-nya semua? Oke. LDC mana LDC love-nya? Love. Belum mengasihi. Oke. 1, 2, 3. Ya. Oke. Oke, terima kasih Kak Rahel. Terima kasih adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.